يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya ingin membawakan sebuah tema terkait dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang keadilan Allah itu begitu luas dan panjang. Pada hari ini saya hanya akan fokus pada persoalan tentang kenapa di alam semesta ini atau secara khusus di muka bumi ini kita melihat begitu banyak kejahatan, musibah, penyakit. Hal-hal itu biasanya banyak dipertanyakan oleh kita. Kenapa Allah yang Maha Adil itu membiarkan hal itu terjadi di muka bumi ini? Peperangan, musibah, gempa bumi, cacat, anak kecil terlahir cacat. Ini sering menjadi pertanyaan kita. Nah, kita mencoba untuk menjawab itu dari perspektif keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan itu selalu yang menjadi fokus pertanyaannya adalah di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dilahirkan cacat sementara anak yang lain dilahirkan sempurna. Itu seringkali menjadi pertanyaan. Nah, saya ingin memulainya bahasan ini melalui kajian terhadap ayat 1 sampai 4 surat Al-Mulk. Ya. Ayat pertama sampai ke-4 surat Al-Mulk itu menjelaskan tentang kesempurnaan dan keteraturan alam semesta. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa alam semesta ini mestinya sudah diciptakan sempurna. Ya, kita akan membuktikan itu. Setelah itu baru kita akan membahas kenapa terjadi kerusakan, bencana, musibah. Itu adalah pembahasan yang kedua. Di hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa alam semesta ini diciptakan sudah sempurna. Baik, kita mulai dari ayat pertama surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian ayat yang keempat dan ayat terakhir yang akan kita kaji bersama-sama adalah Tsummarji'al basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Inilah 4 ayat yang akan menjadi fokus kajian kita. Kita mulai dari ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat pertama ini saya ingin membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tabaraka, yang kedua alladzi biyadihil mulku, yang ketiga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mulai dari tabaraka. Kita mulai dari tabaraka. Apa yang dimaksud dengan tabaraka? Tabaraka itu asal kata dari al-barakah. Tabaraka itu asal kata dari al-barakah, yang artinya adalah tetapnya air atau sesuatu yang tetap. Barokah itu mengandung arti tetap, sesuatu yang tetap. Atau al-barakah itu adalah kebaikan yang tetap, itu namanya barokah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu dalam bahasa Arab bak kamar mandi itu disebut dengan birkah. Kenapa bak kamar mandi itu yang ada airnya disebut birkah? Karena air menetap di sana. Ya, jadi al-barokah itu mengandung arti ketetapan. Al-barokah adalah kebaikan yang selalu tetap, tidak hilang dia. Ya, al-birkah itu disebut birkah dalam bahasa Arab karena air menetap di kolam air itu. Bahasa Arabnya disebut dengan birkah. Ya. Kemudian jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa barokah itu mengandung arti ketenangan, stabil, kemudian tetap, itu arti daripada barokah. Ya. Nah, barokah itu diambil dari asal kata barokah. Barokah itu artinya adalah, kalau kita saya keluarkan gambarnya. Ini unta ini kalau sudah menderum, bahasa Indonesianya, kalau sudah dari berdiri dia duduk, bahasa Arabnya barokah. Barokah al-ba'ir. Unta itu menderum, artinya dia sedekap ya. Itu bahasa Arabnya barokah. Nah, dari kata-kata barokah ini kemudian muncul kata barokah birkah, artinya mengandung arti ketetapan. Unta ini kalau sudah duduk begitu dia menetap di situ. Oleh karena itu barokah itu adalah kata yang mengandung arti tetap, senantiasa, itu barokah. Ya. Barokal ba'ir, unta itu menetap duduk, tidak kemana-mana gitu. Ya. Jadi sekali lagi al-barokah itu artinya adalah yang kebaikannya tetap, tidak hilang, senantiasa ada. Birkah satu kata itu adalah kolam yang airnya tetap di sana. Barokah al-ba'ir yaitu unta yang menetap, tidak berjalan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan tabarokah? Ya, tabarokah itu kata kerja yang diambil dari barokah tadi itu. Tabarokah itu dari tabaruk yang artinya kebaikannya banyak. Ya.
Tabarokah itu diambil dari kata al-barokah. Tabarokah itu kata kerjanya. Berarti tabarokah itu artinya yang memiliki kebaikan yang banyak. Itu tabarokah. Lanjutnya, tabarokah juga itu mengandung arti mubalaghah. Artinya kebaikannya itu banyak. Ya. Kebaikannya banyak itu bahasa Arabnya tabarokah. Karena mengandung arti mubalaghah, mengandung arti kelimpahan, artinya kebaikannya itu banyak. Jadi yang pertama, tabarokah itu mengandung arti kebaikannya tetap. Yang kedua, tidak hanya tetap kebaikannya, tetapi juga kebaikannya itu banyak, berlimpah. Yang ketiga, tabarokah ini umumnya digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarang digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita mendengar tabarokal insan misalnya. Manusia itu banyak berkahnya, itu jarang digunakan dalam bahasa Arab. Jadi tabarokah itu khusus kata kerja yang mengandung arti kebaikannya tetap satu dan kebaikannya itu banyak, itu khusus biasanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Mulk ini Allah mengatakan tabarokah. Artinya Allah mengenalkan dirinya sebagai zat yang kebaikannya tetap dan banyak berlimpah, tabarokah. Jadi Allah membuka surat Al-Mulk dengan mengenalkan dirinya sebagai zat yang maha baik dan kebaikannya berlimpah. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan sebuah kaidah. Ada sebuah kaidah yang disebut dengan kaidah keserasian antara sebab dan akibat. Ya. Kita tahu bahwa ada kaidah sebab akibat. Setiap akibat pasti memerlukan sebab. Kalau dalam bahasa akidahnya disebut dengan kausalitas. Hukum sebab akibat. Setiap akibat memerlukan sebab. Nah, kita sudah mengerti itu. Kalau kita menemukan sesuatu pasti ada sebabnya. Kalau kita melihat sekarang ini terjadi siang, itu kan akibat, berarti ada sebabnya, yaitu matahari terbit, ada sebab akibat. Nah, ada satu kaidah lagi yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat yang disebut dengan kaidah keserasian. Artinya begini, contoh sederhana adalah pohon mangga, itu adalah sebabnya munculnya buah mangga. Kita jangan berharap muncul durian dari pohon mangga. Atau sebaliknya, pohon durian tidak mungkin menghasilkan kecuali durian juga. Tidak mungkin menghasilkan mangga. Kenapa begitu? Karena antara sebab dan akibat ada keserasian. Keserasian itu terkait dengan pohon tadi. Pohon mangga hanya akan menghasilkan mangga, tidak mungkin menghasilkan durian. Karena pohon mangga itu atau buah mangga itu hanya akan serasi dihasilkan oleh pohon mangga. Ya. Contoh lain lagi, api itu adalah sebab, akibatnya adalah panas. Antara panas dan api itu serasi. Api tidak mungkin menghasilkan dingin, karena antara dingin dan api tidak serasi. Nah, para ahli teologi mengatakan bahwa antara sebab dan akibat itu harus serasi. Artinya api atau panas harus selalu lahir dari api. Yang dingin harus selalu lahir dari es. Tidak mungkin kebalik-balik. Bisa dibayangkan kalau alam semesta ini tidak berlaku kaidah keserasian, maka yang terjadi adalah kebingungan. Ini api di depan kita hari ini menghasilkan panas apa dingin? Karena tidak diatur oleh keserasian itu. Kalau kaidah keserasian itu tidak berlaku di muka bumi, jangan-jangan hari ini api itu menghasilkan panas, besok menghasilkan dingin. Yang terjadi adalah kebingungan kita. Besok ini kita mau masak dengan api atau dengan yang lainnya. Jangan-jangan besok api itu tidak menghasilkan panas, justru menghasilkan dingin. Nah, para filosof membuktikan bahwa antara sebab dan akibat itu selalu ada keserasian. Yang namanya api itu serasi dengan panas. Selama-lamanya api itu akan menghasilkan panas. Es itu akan menghasilkan dingin. Ini namanya kaidah keserasian. Saya akan membawakan satu contoh kaidah keserasian dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyib
Wal baladut thayyib yakhruju nabatahu biidni rabbih. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antara tanah yang baik dengan tanaman yang subur itu ada keserasian. Tidak mungkin tanah yang tandus menghasilkan tumbuhan yang subur karena tidak serasi itu. Tanah yang subur akan menghasilkan tumbuhan yang baik, serasi ini. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Sementara tanah yang gersang, tidak subur, tumbuhannya akan tumbuh merana. Jadi kalau kita ingin mengharapkan tumbuhan yang subur harus ditanam di tanah yang baik. Ya, kita tidak bisa mengharapkan tumbuhan yang subur dari tanah yang gersang karena tidak serasi itu. Ini adalah contoh keserasian antara sebab dan akibat. Jadi tanah yang subur itu merupakan sebab dari munculnya tanaman yang subur. Tanah yang tidak subur merupakan sebab munculnya tumbuhan yang tidak subur, serasi itu. Ya. Saya akan membawakan sebuah riwayat terkait dengan ayat tadi. Ya, terkait dengan ayat tadi. Ayat tadi itu terkait dengan apa? Tanah yang subur dengan tumbuhan yang subur. Ternyata ya, Imam Husain alaihissalam menjelaskan kita penafsiran lain lagi tentang ayat itu. Beliau atau diriwayatkan dari Syahr Asub, diriwayatkan dari Syahr Asub ya, bahwa Amr bin As pernah bertanya kepada Imam Husain. Amr bin As pernah bertanya kepada Imam Husain. Pertanyaannya adalah, mengapa jumlah anak-anak kami lebih banyak daripada jumlah anak-anak kalian? Kata Amr bin As kepada Imam Husain. Kemudian apa jawaban Imam Husain? Jawaban Imam Husain, bugo sutairi aksaruha firohan wa ummus sakri miklatu nazuru. Kata Imam Husain, burung-burung lemah seperti burung pipit itu paling banyak menetaskan anak, sementara induk elang jarang melahirkan dan sedikit anaknya. Ya, Imam ingin menjelaskan bahwa walaupun anak-anak kami lebih sedikit dibandingkan anak kalian, tapi anak-anak kami jauh berkualitas dibandingkan anak-anak kalian. Kemudian Amr bin As kembali bertanya, wahai Al-Husain, mengapa uban lebih cepat tumbuh pada kumis kami dibandingkan pada kumis kalian? Imam Husain menjawab, sesungguhnya wanita kalian memiliki bau mulut yang tak sedap. Jika salah seorang dari kalian mendekati istrinya, nafasnya menerpa wajahnya, membuatnya merasa terganggu sehingga kumisnya pun cepat beruban. Membandingkan istri-istrinya keluarga Al-Husain dengan istrinya keluarga Amr bin As dan kelompoknya. Kemudian masih dalam lanjutan riwayatnya, bertanya kembali Amr bin As, mengapa janggut kalian lebih lebat daripada janggut kami? Mengapa janggut kalian lebih lebat daripada janggut kami? Imam Husain kemudian membawa ayat ini, wal baladut thayyib yakhruju nabatahu biidni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Imam Husain ingin menjelaskan bahwa tidak hanya tanah yang subur bisa menghasilkan tumbuhan yang subur, tetapi keturunan yang baik pun akan menghasilkan, atau orang tua yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik, karena ada keserasian antara itu. Orang tua yang tidak baik tidak akan menghasilkan keturunan yang baik karena tidak serasi. Tidak mungkin anak yang baik itu dilahirkan dari keturunan yang tidak baik, atau anak yang tidak baik dilahirkan dari yang baik. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida.
Dari keturunan yang tidak baik, maka akan muncul keturunan yang tidak baik juga, kira-kira begitu. Oleh karena itu, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kalau kita, atau terutama orang yang muda-mudi yang baru menikah, kalau ingin punya anak keturunan yang baik, makanannya harus dibuat baik. Jadi selama 9 bulan itu, jangan sampai janin yang di dalam perut itu dikasih makanan-makanan yang haram. Karena kalau janin itu tumbuh dari makanan yang haram, maka dia akan cenderung berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Kenapa? Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa naqida. Ya, kalau janinnya itu kualitasnya tidak bagus, rahim itu kualitasnya tidak bagus, maka janin pun hasilnya tidak akan pernah bagus. Oleh karena itu disarankan kalau kita suami istri yang ingin punya anak yang keturunannya baik, bersihkan. Jangan kasih makanan kecuali halal. Halal saja tidak cukup, harus memberikan halal yang baik, halalan thayyibah. Ya, kita beli makanan di luar itu halal hukumnya, ya. Walaupun ada kemungkinan daging yang mereka jual itu, makanan yang mereka jual itu adalah hasil curian. Selama kita tidak tahu, maka itu halal. Tetapi itu barang curian, dimakanlah oleh ibu, dimakan oleh janin, itu ada pengaruhnya itu. Oleh karena itu selama 9 bulan, usahakan makanan ibu itu halal dan baik. Tidak cukup halal, tapi juga baik. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin makanlah makanan yang dimasak sendiri di rumah. Kita tidak beli, jangan beli makanan di luar. Kalau daging usahakan sembelih sendiri. Jangan kita beli yang sudah mati di pasar, karena ada kemungkinan bangkai itu. Ya, di luar itu kan luar biasa. Ayam itu karena mati duluan sebelum disembelih, sembelih aja yang penting laku jadi duit, kan begitu. Dijual lah, dibeli sama pedagang, dibeli sama kita, akhirnya dimakan oleh ibu, dimakan oleh janin itu. Jadilah barang haram itu dimakan oleh janin itu. Kalau makanannya buruk, maka hasilnya juga buruk. Ini namanya kaidah keserasian. Kalau makanannya baik, maka janinnya juga ikut baik. Ini keserasian. Oleh karena itu, seorang ibu harus waspada terhadap makanannya. Tidak hanya cukup halal, tidak cukup baik, tetapi ada adab tata caranya. Usahakan setiap makan itu baca bismillah. Jadi dipenuhi dengan keberkahan. Saya mendengar bahwa Imam Khomeini itu disusui oleh ibu susunya, bukan oleh ibu kandungnya. Ibu susu beliau itu tidak menyusui Imam Khomeini kecuali dalam keadaan berwudu. Artinya dalam keadaan suci. Sehingga air susu yang keluar dari beliau ini suci juga karena keluar dari seorang wanita dalam keadaan suci. Kemudian itu diminum oleh Imam Khomeini sehingga tumbuhlah menjadi seperti Imam Khomeini itu. Bahkan kalau kita ingin lebih serius memiliki anak keturunan yang baik, jauh-jauh harus kita bersihkan diri kita. Bukan hanya waktu mengandung saja ibu itu, jauh-jauh hari. Ketika masih dalam bentuk sperma ini harus halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Ya. Jadi orang makan itu yang dimakan oleh seorang suami dan istri kan itu menjadi air sperma. Ya, kalau makanan yang dimakan itu haram, maka spermanya terbuat dari barang haram. Kalau spermanya dari barang halal, tapi tidak baik, ya berarti kualitas spermanya tidak baik. Kalau spermanya ya bertemu antara dua benih itu, benih laki dan perempuan, tetapi pertemuannya itu terjadi misalnya di hari-hari yang memang tidak baik, maka dia akan pengaruh terhadap anaknya. Di dalam Makarimul Akhlak ada satu riwayat yang menjelaskan kenapa anak itu terlahir belang. Kenapa anak itu terlahir, mohon maaf, kemayu. Kemayu ya bahasa Jawanya ya. Laki tapi dia punya kayak perempuan, kemayu. Kemudian ada terlahir cacat.
Ada lagi orang yang terlahir anak itu cenderung berbuat jahat. Rasulullah menjelaskan kepada Imam Ali apa sebabnya. Di antaranya adalah benih itu bertemu di hari-hari yang semestinya tidak boleh bertemu di hari itu. Misalnya benih itu bertemu di malam Asyura. Benih itu bertemu di hari apa? Di hari apa? Oleh karena itu di dalam Makarimul Akhlak itu dijelaskan hari-hari baik apa ketika air sperma itu atau benih itu bertemu, maka dia akan menghasilkan janin yang baik dan anak yang baik. Itu ada di dalam Makarimul Akhlak. Ya. Jadi hari-hari juga menentukan gitu. Jadi kapan benih itu bertemu dan jadi gitu. Itu sangat menentukan juga. Jadi balik lagi bahwa antara sebab dan akibat itu ada keserasian. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kemudian Muawiyah mengingatkan Amr bin As. Muawiyah mengingatkan Amr bin As. Amr bin As kan terus bertanya kepada Imam Husain. Jawabannya Imam Husain selalu menyudutkan keluarganya Amr bin As dan Muawiyah. Diingatkan oleh Muawiyah, Amr bin As cukuplah, jangan tanya lagi. Ini adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Ini adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berkata, demi hakku atasmu, diamlah, sesungguhnya dia adalah putra Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Husain menutup jawabannya, jika kalajengking kembali menyerang, kami pun akan kembali menghadapinya, dan sandal untuk menginjaknya telah siap sedia. Kalajengking itu telah tahu dan yakin bahwa baginya tiada ada dunia dan tidak ada pula akhirat bagi dia. Ini adalah penutupan yang begitu keras Imam Husain terhadap Amr bin As. Sekali lagi bahwa antara sebab dan akibat itu ada yang namanya keserasian. Jadi kalau kita ingin punya contoh sederhana, punya anak yang baik, maka sebabnya harus dibuat baik. Rahimnya, makanannya, benihnya, perilakunya. Perilaku juga pengaruh. Ya. Makanya kita sering mendengar bahwa orang ini persis bapaknya ini, karena ternyata perilaku juga ikut diturunkan. Genetika itu kan keserasian. Kalau bapaknya begitu, ya anaknya kurang lebih seperti itu. Ini adalah kaidah keserasian. Nah, maksud saya menjelaskan tentang keserasian ini maksudnya untuk apa? Maksudnya adalah ingin menjelaskan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah baik, penuh dengan kebaikan, dan bahkan tidak ada keburukan sama sekali dalam zatnya Allah, kita yakin bahwa Tuhan itu, Allah itu murni kebaikan. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah pasti baik, karena serasi. Kalau Allah yang maha baik menciptakan alam yang tidak baik, berarti antara sebab dan akibat tidak serasi. Itu kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Bahwa ketika Allah mengenalkan dirinya sebagai tabaraka, mengenalkan dirinya yang maha baik, maka semua ciptaannya, semua apapun yang bersumber dari Allah pasti baik. Yang baik akan menghasilkan yang baik, yang buruk akan menghasilkan yang buruk. Kalau ada campuran, nanti kita akan bahas, ada campuran, adakah sesuatu yang campuran antara baik dan buruk, maka dari sisi baiknya muncul kebaikan, dari sisi buruknya muncul kejahatan. Makanya kita melihat manusia kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, karena kebanyakan manusia itu campuran antara kebaikan dan keburukan. Dari sisi baiknya muncul kebaikan, dari sisi buruknya muncul keburukan. Allah murni kebaikan, berarti apapun yang dilakukan Allah, yang diciptakan Allah itu pasti baik, pasti, tidak perlu diragukan. Termasuk alam semesta ini yang kita saksikan ini kan penuh dengan peperangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini yang penuh dengan peperangan? Percayalah, bumi yang kondisinya semacam ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah telah menciptakannya. Karena Allah telah menciptakannya. Karena ini adalah merupakan izin dan ciptaan Allah, pasti bumi yang semacam ini adalah yang terbaik. Jadi seandainya kita meminta Allah coba ciptakan kembali alam semesta ini dalam bentuk yang lain, dan yang itu yang terbaik, ya akan muncul alam semesta seperti ini lagi.
akan muncul alam seperti ini lagi. Jadi inilah sedikit kita membuka istilahnya sebuah rahasia bahwa alam yang penuh dengan malapetaka, peperangan ini, alam yang semacam ini adalah alam yang terbaik. Di mana letak kebaikannya itu kita akan bahas nanti. Yang jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam yang semacam ini pasti yang terbaik. Pasti itu. Karena ada keserasian antara Allah dengan ciptaannya. Mungkin saja alam yang penuh dengan peperangan itu lahir dari sisi buruknya Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak punya sisi buruk sama sekali. Tinggal nanti dalam pembahasan selanjutnya kita akan memahami di mana letak kebaikan alam yang semacam ini. Malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia, saya akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Spontan malaikat berkata, Tuhan, kamu akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah. Tapi Allah tetap menciptakan, berarti alam semacam inilah yang terbaik. Di mana letak kebaikannya kita akan bahas nanti. Sampai di sini bahwa terbukti bahwa Allah itu tabaraka, yang maha baik, dan yang baik tidak mungkin menciptakan kecuali yang baik juga. Saya tutup dengan riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan tabaraka. Imam Ali bersabda begini, al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Yang namanya kotoran unta itu pasti menunjukkan adanya unta. Antara kotoran unta dengan unta itu ada keserasian. Nggak pernah kita berpikir ini ada kotoran unta berarti ada kambing. Bukan begitu. Kotoran unta dengan kambing tidak serasi. Kotoran unta menunjukkan ada unta. Kemudian kotoran keledai menunjukkan adanya keledai. Dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Ini adalah keserasian antara sebab dan akibat. Kemudian Imam Ali melanjutkan, bagaimana mungkin langit yang begitu halus, yang begitu baik, pusat bumi yang begitu padat ini tidak menunjukkan adanya pencipta yang maha lembut lagi maha mengetahui. Ya, kalau kita melihat ada jejak kaki berarti ada orang. Kalau kita melihat ada kotoran unta, berarti unta baru lewat. Kalau kita melihat alam semesta yang begitu luar biasa ini, berarti penciptanya luar biasa. Imam Ali ingin menjelaskan kaidah keserasian antara sebab dan akibat. Ini terkait dengan tabaraka. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah Allah mengenalkan dirinya dengan yang maha baik. Yang kedua, alladzi biyadihil mulk. Yang di tangannya ada kekuasaan, ada kerajaan. Banyak orang baik, tapi dia tidak bisa berbuat kebaikan. Banyak orang baik, tapi tidak bisa berbuat kebaikan. Banyak hal. Kenapa? Ketika dia ingin berbuat baik, dia tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan atau sesuatu yang bisa diberikan. Karena sebenarnya pengen ngasih, cuman saya tidak punya apa-apa. Akhirnya saya tidak bisa berbuat baik. Orangnya baik dia. Kalau dia punya, dia ngasih. Masalahnya karena dia nggak punya, maka dia nggak ngasih. Jadi baik saja tidak cukup, harus punya. Kalau nggak punya gimana dia bisa ngasih? Yang kedua, ada kasus kedua, orang itu baik, dia punya, cuman diancam. Kalau kamu ngasih, awas. Ada kekuatan besar yang mengancam dia, sehingga walaupun dia punya, dia tidak bisa berbuat baik. Allah ingin mengatakan bahwa saya tabaraka, saya ini adalah zat yang baik. Alladzi biyadihil mulk, tapi di tangan saya ada kekuatan, ada kekuasaan. Artinya saya baik dan saya bisa memberi. Biyadihil mulk, kekuasaan. Jadi kita tidak perlu lakukan. Kalau terkait dengan manusia, ya orang itu baik, tapi belum tentu dia berbuat baik. Bisa jadi tidak punya, bisa jadi ada kekuatan besar yang melarang dia. Allah mengatakan biyadihil mulk. Saya baik dan saya punya kekuasaan. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Kalau saya baik dan saya bisa berbuat baik. Alladzi biyadihil mulk ingin mengatakan itu. Kita bahas penggalan ayat ini. Alladzi itu artinya yang, biyadihi artinya tangan, al-mulk itu artinya kerajaan atau kekuasaan. Kita mulai dari secara bahasa dulu. Ini ada empat kata. Ada al-milku, ada al-malku,
ada al-mulku, ada al-maliku. Ya. Apa bedanya? Al-milku, al-malku, al-mulku, al-maliku. Ya, kita bahas perbedaan dari 4 kata ini. Yang pertama al-milku. Al-milku itu bahasa Indonesianya adalah kepemilikan. Ya. Kepemilikan kan bahasa Indonesia, itu diambil dari bahasa Arab, al-milku. Kepemilikan itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, al-milku. Apa al-milku itu? Al-milku adalah keberadaan sesuatu yang bergantung kepada sesuatu yang lain. Contoh, HP ini adalah milik saya, berarti HP ini sepenuhnya bergantung kepada saya. HP ini sepenuhnya berada di dalam kekuasaan saya, berarti HP ini adalah milik saya. Itu namanya al-milku, kepemilikan. Jadi sesuatu itu di bawah kendali saya, di bawah kuasa saya. Itu al-milku, kepemilikan. HP, baju kita, kacamata, rumah kita, itu adalah milik kita. Itu namanya al-milku, kepemilikan. Dan kita punya kuasa atas itu. Orang yang tidak punya kuasa, tidak punya kepemilikan terhadap benda tertentu, dia tidak punya kuasa terhadap itu. Contohnya, saya tidak bisa semena-mena menggunakan HP-nya orang lain. Kenapa? Karena HP-nya milik orang lain, bukan milik saya. Karena HP itu milik orang lain, maka saya tidak punya kuasa terhadap HP itu. Saya tidak bisa ngapa-ngapain terhadap HP itu. Jadi al-milku itu adalah keberadaan sesuatu yang bergantung kepada pemiliknya. Sesuatu itu dimiliki oleh orang lain, itu kepemilikan. Nah, kemudian al-milku itu ada 2 macam. Al-milku itu ada 2 macam. Kepemilikan itu ada yang memang kepemilikan itu jadi punya dia, seperti apa? Barang, ya, HP, baju, rumah itu milik dia. Jadi barangnya itu milik dia. Yang kedua ada lagi sesuatu itu bukan bentuk barang yang dimiliki, tetapi segala perintah dan larangannya itu di bawah otoritasnya orang lain. Contoh, anak kita. Anak kita itu sebelum balik, maka apa yang dia lakukan itu sepenuhnya itu tergantung kewenangan dari kita. Itu disebut dengan, berarti anak itu sebelum usia dewasa milik kita sepenuhnya. Tapi bukan anaknya yang jadi milik kita, tapi kewenangan dan bentuk perintah dan larangan sepenuhnya di bawah kuasa kita. Makanya anak yang belum cukup umur kalau ingin menikah itu harus lewat walinya, orang tuanya. Dia tidak berhak mengambil keputusan anak itu. Jadi apa yang dia lakukan itu sepenuhnya di bawah orang lain. Itu milik. Jadi anak itu milik orang tuanya, tapi terkait dengan larangan dan perintah. Contoh lain lagi, raja atau misalkan dalam garis komando militer. Itu anak buah itu, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Larangan dan perintah sepenuhnya harus merujuk kepada komandannya. Berarti para prajurit itu miliknya komandan. Itu secara istilah disebut milik juga. Jadi bisa dibedakan ya, 2 kepemilikan itu. Jadi ada memang bendanya milik dia, seperti HP, baju, rumah itu milik dia. Yang kedua, yang dimiliki bukan bendanya, yang dimiliki adalah terkait dengan perintah dan larangan. Seperti para prajurit itu sepenuhnya milik komandan. Anak kecil itu perintah larangannya sepenuhnya milik orang tua. Umat sepenuhnya milik imam. Gak ada umat itu, oh saya kesana kemari di luar dari kendali perintahnya imam, tidak ada itu. Imam atau umat sepenuhnya miliknya imam. Imam bilang ke kanan, kita ke kanan. Imam bilang ke kiri, kita ke kiri. Berarti umat ini miliknya imam. Nah, terkait yang kedua ini disebut juga dengan al-mulku. Jadi kepemilikan terkait dengan perintah dan larangan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mulku. Ya, kepemilikan benda tidak disebut al-mulku. Jadi al-mulku itu kepemilikan terkait dengan perintah dan larangan disebut dengan al-mulku. Ini istilah saja ya. Selanjutnya, jadi al-mulku adalah penguasaan melalui hukum, ya,
Bagian kedua ini disebut dengan al-mulku. Jadi dia punya kuasa untuk memerintah dan untuk melarang. Ya, seperti orang tua punya mulkun, punya al-mulku terhadap anak kecil. Raja punya al-mulku terhadap rakyatnya. Imam punya al-mulku terhadap umatnya. Allah punya al-mulku terhadap alam semesta. Nah, kita akan bahas yang namanya perintah dan larangan itu ada dua macam. Kita akan bahas itu. Sampai di sini kita mengerti perbedaan antara al-milku dengan al-mulku. Al-milku ada dua. Ada memang bendanya milik orang. Yang kedua bukan bendanya, tapi perintah dan larangannya di bawah otoritas sesuatu yang lain, disebut al-milku juga. Nah, khusus yang kedua disebut dengan al-mulku. Kemudian apa al-malik? Al-malik itu orang yang punya al-mulku, disebut malik atau raja. Raja itu yang punya apa? Al-mulku, yang punya kekuasaan, itu disebut dengan al-malik. Makanya raja dalam bahasa Arab itu disebut malik. Kenapa? Karena dia punya kuasa al-mulku untuk melarang dan memerintah. Inilah perbedaan antara al-milku, al-malku itu sama dengan al-milku. Al-milku, al-malku, al-mulku, al-malik. 4 kata. Ini secara bahasa. Sekarang kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya kekuasaan itu ada dua macam. Ada kekuasaan takwini, ada kekuasaan tasyri'i. Ya. Tidak apa-apa ya, istilah-istilah ini saya mungkin agak ribet mungkin, tapi Anda akan jelaskan dengan semudah mungkin. Ya. Kekuasaan itu ada takwini, ada kekuasaan itu tasyri'i. Contoh sederhananya begini. Kita itu punya kuasa untuk membuat, katakanlah ibu-ibu ya, bisa bikin nasi goreng, ya kan? Mau dibuat pedas bisa, mau dibuat tidak pedas bisa, mau dibuat warnanya merah bisa, mau dibuat warnanya putih bisa, mau dibuat panas sekali bisa. Berarti ibu-ibu itu punya kuasa terhadap nasi goreng, betul? Ini contoh daripada kekuasaan takwini. Bisa nggak kemudian ketika ibu-ibu ingin membuat nasi goreng ini pedas, kemudian si nasi goreng ini berkata, saya nggak mau dibuat pedas, mungkin begitu? Atau nasi goreng nurut apa kata ibunya? Mungkin tidak, ini pertanyaan. Bahwa ketika ingin nasi goreng itu dibuat merah, nasi goreng bilang, saya nggak mau merah, saya pengen putih. Bisa nggak nasi goreng itu membantah perintahnya ibu yang masak? Gak mungkin. Sepenuhnya dia berada dalam kuasa ibu. Itu disebut dengan kekuasaan takwini. Mau dibuat pedas ya jadi pedas, mau dibuat merah ya merah, mau dibuat putih ya putih, mau dibuat banyak, mau dibuat sedikit. Tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh ibu. Betul. Ada lagi kekuasaan tasyri'i. Ketika nasi goreng itu sudah jadi, kemudian muncul kekuasaan tasyri'i. Ibu punya kuasa terhadap anak ibu. Kamu makan nasi goreng ini. Pertanyaannya, bisakah anak kita membantah perintah itu? Tidak mau saya makan itu. Bisakah terjadi itu? Bisa. Itu namanya kekuasaan tasyri'i. Jadi kekuasaan takwini adalah kemampuan untuk membuat sesuatu, dan pasti sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya kekuasaan takwini. Kalau kekuasaan tasyri'i itu adalah keinginan kita, seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tapi boleh jadi kita dibantah, kita dilarang, kita dilawan, boleh jadi itu. Nah, makan nasi goreng ini, saya tidak mau makan nasi goreng. Jadi perintahnya dibantah. Ini namanya kekuasaan tasyri'i. Takwin itu artinya alam. Tasyri' itu artinya hukum, syariat. Jadi yang bisa dibantah itu hukum syariat. Orang bisa melanggar syariat, tapi tidak bisa melawan hukum alam. Gak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya kekuasaan alam, punya kekuasaan takwini. Allah mengizinkan api itu untuk membakar. Begitu kan? Api itu selalu membakar. Ya di mana-mana api itu membakar. Nggak bisa suatu saat, Tuhan, kamu perintahkan saya untuk membakar. Saya tidak mau membakar. Dia membangkang perintah Tuhan. Ya mungkin apa tidak itu?
Tidak mungkin. Kalau Allah bilang wahai api membakarlah, membakar. Kalau Allah mengatakan wahai pohon mangga munculkan buah mangga, maka yang terjadi adalah muncul buah mangga itu. Nggak bisa tiba-tiba Tuhan saya tidak mau mengeluarkan buah mangga, nggak mungkin. Oleh karena itu dalam kekuasaan takwini tidak mungkin muncul pembangkangan, nggak mungkin. Karena kalau Allah sudah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menginginkan terjadi. Itu namanya kekuasaan takwini. Tetapi Allah juga punya kekuasaan tasyri'i. Wahai manusia, sholatlah. Wahai manusia, berpuasalah. Wahai manusia, berbuat baiklah. Kira-kira hukum perintah Allah ini bisa enggak dibantah? Bisa. Ini namanya kekuasaan tasyri'i. Jadi bedanya antara kekuasaan takwini dan kekuasaan tasyri'i adalah yang paling menonjol, perbedaannya adalah kekuatan takwini itu tidak bisa dibantah. Karena langsung Allah menciptakannya demikian. Kalau kekuasaan tasyri'i, Allah memerintahkan serangkaian aturan, tapi bisa dibantah oleh manusia. Nah, saya ingin mendalami kekuasaan takwini. Contoh, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ayat surat Ali Imran ayat 189. Allah menjelaskan saya punya kuasa untuk langit dan bumi. Artinya Allah mau apakan saja bisa. Allah punya kuasa. Kalau matahari diminta terbit dari barat, bisakah Allah melakukan itu? Bisa. Mungkinkah matahari akan melawan perintah itu? Tidak mungkin. Ini adalah kekuasaan takwini. Dan itu akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Allah perintahkan kamu terbit dari barat. Allah punya kekuasaan itu. Allah punya kuasa atas langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian contoh dari kekuasaan Allah, ya. Contoh dari kekuasaan Allah ini terkait dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu di zaman Nabi Musa mereka berkuasa. Bani Israel itu di zaman Nabi Musa mereka berkuasa. Sepeninggal Bani Israel mereka mulai dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Termasuk dikalahkan oleh Jalut. Dikalahkan oleh Jalut. Nah, apa yang membuat mereka kalah dari Jalut? Ternyata di kalangan Bani Israel mereka punya tabut. Tabut itu adalah kotak yang membawa Nabi Musa ketika diselamatkan oleh Allah. Itu tabut namanya. Kotak yang menyelamatkan Nabi Musa ketika dilemparkan ke sungai itu namanya tabut. Nah, itu disimpan oleh Bani Israel dan itu dijadikan simbol kemenangan oleh mereka. Jadi ketika tabut itu berada di sisi mereka, mereka itu terus menang. Tapi Bani Israel lama-kelamaan mereka berbuat dosa, lama-kelamaan mereka merubah agama, sehingga mereka melalaikan tabut itu. Lama-kelamaan tabutnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu merasa bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan musuh-musuhnya. Tabut. Ya, jadi tabut itu dijadikan sebagai simbol kemenangan oleh Bani Israel. Nah, ketika mereka sudah kalah oleh Jalut, mereka meminta kepada nabinya. Nabi setelah Nabi Musa, dalam riwayat disebutkan Nabi Irya. Wahai Nabi, datangkan kepada saya seorang komandan yang bisa kita berperang melawan Jalut itu. Ya. Kemudian turunlah ayat ini bahwa Allah bisa menunjukkan kekuasaannya dengan kembali mendatangkan tabut itu. Ketika tabut itu dikembalikan, mereka akan kembali punya kekuasaan untuk keyakinan untuk menang tabut. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi. Ya, mereka berkata kepada mereka, salah satu tanda kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini, mulkun, saya bisa mendatangkan tabut itu.
An ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun, di mana tabut itu membawa ketenangan supaya orang Bani Israil itu kembali bisa meraih kemenangan. Ini kalau kita ceritakan ke orang-orang, mohon maaf, yang anti dengan, saya menyebutnya apa ya, orang-orang yang berpahamkan Wahabi, ya kan, mereka selalu mengatakan bahwa nggak boleh kita minta kecuali Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat ini. Allah menjadikan tabut itu, kotaknya Nabi Musa itu, fihi sakinatun. Jadi tabut itu di dalamnya membawa ketenangan jiwa sehingga orang itu bisa meraih kemenangan. Sakinahnya itu muncul dari mana? Dari tabut. Oh, berarti syirik ini. Berarti syirik kan gitu. Ketika mereka berperang, kalau ada tabut kotak itu mereka merasa bisa menang melawan musuh. Berarti syirik. Jawabannya ini Allah mengatakan, an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun mir rabbikum. Ini yang lupa sama orang-orang Wahabi. Mir rabbikum. Artinya ketika kotak itu bisa membawa ketenangan kepada Bani Israel sehingga mereka bisa menang terhadap musuhnya, yang membuat kotak itu bisa membawa ketenangan itu Allah juga. Allah menciptakan ketenangan bagi orang-orang Bani Israel melalui tabut itu. Jadi tidak ada syiriknya. Yang namanya syirik itu kalau kita meyakini bahwa kotak itu yang menghasilkan ketenangan di luar izin Allah, baru itu syirik. Ini jelas. An ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun. Jadi ini salah satu bentuk kekuasaan Allah, mulkun Allah terhadap samawat. Tabut yang semula hilang saya kembalikan lagi. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ini ayat yang kedua. Ya. Ini adalah eksak ini. Ya, ini ilmu genealogi ya. Bahwa anak laki perempuan itu yang menentukan anak itu jadi laki atau perempuan itu adalah kromosom Y. Kromosom Y itu tidak keluar kecuali dari laki-laki. Jadi kalau perempuan itu hanya kromosom X, ya. Jadi perempuan hanya punya kromosom X. Kalau laki punya benihnya itu ada X, ada Y. Kalau Y ketemu X ketemu X lahir jadi perempuan. Kalau X ketemu Y jadi laki-laki. Jadi yang menentukan anak itu laki perempuan itu adalah pihak ayah. Ini menurut ilmu eksak, ilmu pasti ini, ilmu biologi, ya kan? Nah ini rinciannya begitu kira-kira ini terkait dengan kromosom itu ya. Ya ini kromosom ini, ada DNA dan sebagainya. Nah sekarang mari kita pelajari bagaimana Allah menjelaskan tentang anak itu lahir laki atau perempuan. Kalau menurut ilmu biologi bahwa anak itu lahir perempuan tergantung kromosomnya. Kalau X ketemu X maka perempuan, kalau X ketemu Y maka menjadi laki. Eksak, iya eksak, ilmu pasti itu pasti itu. Kalau XY pasti laki, X pasti perempuan. Sekarang mari kita dengarkan ayat Al-Quran. Allah berfirman, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Maryam berkata, wahai Tuhanku, betapa mungkin, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Artinya tidak ada kromosom yang bertemu sama sekali. Allah apa? Menjawab, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah mengatakan bahwa Allah apabila berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah cukup berkatanya jadilah, maka dia jadi. Gak ada urusannya dengan kromosom. Ini menunjukkan kekuasaan Allah terhadap alam semesta. Iya. Jadi kalau diponis bahwa orang itu tidak bisa punya anak, diponis bahwa ini laki-laki ini tidak bisa menghasilkan Y, hanya X saja, berarti mau tidak mau keturunannya pasti perempuan semua. Kita harus yakin dengan ayat ini. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan laki perempuan tanpa proses itu semua. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan itu, Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, lahir anak laki lagi. Berarti tidak ada Y-nya di sana.
Tidak ada Y, bahkan pertemuan antar kromosom pun tidak ada. Oleh karena itu, kesimpulannya kira-kira menurut kita biologi, genologi itu eksak apa tidak? Ilmu pasti atau bukan itu? Pasti selama Allah tidak menghendaki sebaliknya. Pasti selama Allah tidak menghendaki sebaliknya. Tapi kalau Allah menghendaki sebaliknya, tanpa proses itu semua Allah bisa lakukan. Ayat yang kedua, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu kan punya kuasa atas langit dan bumi. Yahluku ma yasha. Allah bisa menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan. Allah bisa memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya anak laki. Allah bisa memberikan anak laki sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan ini kromosom Y, X, enggak ada. Kemudian wa yahabu liman yasha'u az-dzukura. Allah juga bisa memberikan kepada seseorang laki-laki. Itu tergantung kepada kehendaknya Dia. Oleh karena itu, ponis-ponis manusia itu jangan dijadikan kita kemudian putus asa. Kita punya zat yang lebih berkuasa daripada itu. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kita sering mendengar cerita bagaimana orang-orang yang berziarah kepada Imam Maksum kita yang diponis tidak mungkin sembuh, matanya tidak mungkin melihat. Kita pernah dengar cerita itu. Berdoa sembuh di saat itu dan bisa melihat. Kenapa? Karena lillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu yang memegang kekuasaan terhadap langit dan bumi. Kalau Allah bilang jadilah laki, maka benih itu jadi laki. Kalau Allah bilang jadilah wanita, perempuan, maka benih itu menjadi perempuan. Jadi perintahnya itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kekuasaan takwini. Yang terakhir, ya, yang terakhir ini, contoh yang terakhir terkait dengan ini. Ini contoh ketiga ini. Ini pelajaran IPA ya. Bahwa yang namanya bayangan itu, kalau matahari masih di atas kita, maka bayangannya pendek, betul ya. Semakin tenggelam, bayangannya semakin panjang. Ini kalau ditanya sama orang-orang ahli IPA, ilmu pengetahuan alam, ini eksak ini, pasti ini. Saya bisa ngukur jam sekian, panjangnya berapa saya bisa ukur, pasti itu. Jadi misalkan matahari di jam 1 siang, saya bisa ukur itu panjangnya kira-kira berapa. Kemudian kalau di jam 2 siang, itu panjangnya berapa, bisa diukur itu. Ilmu IPA itu, eksak itu, pasti itu. Ya, menurut mereka itu sudut itu, ada sudut elevasi itu tergantung. Kalau sudutnya kecil, berarti dia lebar, panjang bayangannya. Kalau sudut elevasinya itu membesar, maka bayangannya semakin pendek. Kira-kira begitu. Intinya adalah bayangannya sesuatu itu bisa diukur dan pasti itu. Mau dengar bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala? Kita dengarkan. Ini firman Allah. Alam tara ila rabbika kaifa maddadzillah. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah memanjangkan bayang-bayang. Jadi yang membuat bayang-bayang panjang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan matahari. Bukan matahari. Kemudian walau syaa la ja'alahu sakinan. Kalau Allah mau, Allah bisa buat bayang-bayang itu tidak memanjang dan tidak memendek, tetap. Walaupun mataharinya terus turun, bisa gitu. Apakah ada ayat yang lebih jelas dari ini? Allah ingin mengatakan bahwa yang namanya bayangan itu bukan tergantung matahari. Kalau matahari semakin tenggelam makin panjang. Iya, memang sementara ini Allah membuatnya demikian. Tapi kalau Allah mau, matahari turun terus, bayangannya tidak berubah, tetap segitu saja. Allah bisa lakukan itu. Kenapa? Karena Allah punya kuasa atas alam semesta. Allah bisa mengatakan, wahai bayangan, jangan pernah manjang. Ya sudah, kun fayakun. Dia tidak akan pernah memanjang. Selamanya tidak akan pernah memanjang. Oleh karena itu, kalau sementara ini kita melihat bahwa ilmu-ilmu yang semacam ini disebut dengan eksak, harus dalam sebuah catatan. Eksak selama Allah menginginkannya, demikian. Karena kalau Allah menginginkan sebaliknya, maka bubar itu eksak itu. Bayangan ini bisa tetap tidak berubah-ubah.
Alam tara ila rabbika kaifa madaddilla walau syaa la ja'alahu sakinan summa ja'alna syamsa alaihi dalilan. Apakah kamu tidak memperhatikan Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau dia menghendaki niscaya dia akan menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Jadi sementara ini kalau orang-orang pemikir yang materialis yang tidak meyakini Tuhan, mereka mengatakan bahwa bayang-bayang itu diciptakan oleh matahari. Allah mengatakan summa ja'alna syamsa, kami yang menjadikan matahari itu yang menjadi petunjuk atas bayangan itu. Kami yang menjadikan matahari itu bisa menciptakan bayangan, bukan mataharinya, kami yang menjadikan. Jadi itu salah satu atau contoh-contoh kekuasaan Allah atas alam semesta. Ya, kemudian saya akhiri pertemuan ini dengan ayat yang menjelaskan bahwa kekuasaan Allah di muka bumi ini tidak ada mitranya. Allah kan yang paling berkuasa atas alam ini. Wahai bayangan, panjanglah. Wahai ini api, jadilah panas. Wahai ini terus. Tidak ada selain Allah yang punya kuasa atas alam semesta ini, tidak ada. Allah berfirman, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah punya kuasa atas langit dan bumi. Allah mau apakan saja bumi langit ini bisa. Mau panjang bayangannya bisa, mau dipendekkan bisa, mau ditetapkan juga bisa. Api mau dibuat dingin bisa apa tidak? Bisa. Ya nar kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan. Ada yang menarik bahwa kenapa Allah tambahkan dan menyelamatkan. Kalau Allah bilang dingin saja, boleh jadi Nabi Ibrahim itu mati kedinginan, tidak menyelamatkan itu. Ya narkuni bardan wasalama. Berarti kekuasaan Allah atas alam semesta. Ini kekuasaan takwini. Allah kuasa atas alam semesta ini. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yattakhid walada. Allah enggak pernah menjadikan anak. Kemudian walam yakun syarikun fil mulki. Allah tidak punya mitra dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini. Artinya jangan pernah kita meminta sesuatu apapun di muka bumi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ingatkan kepada kita, kamu tidak diponis tidak bisa punya anak. Minta kepada Allah yang punya kuasa, jangan minta kepada yang lainnya, karena selain Allah tidak ada yang punya kuasa atas alam semesta ini. Kalau ada orang yang meminta kepada selain Allah supaya dia bisa dijadikan bisa punya anak, berarti dia meyakini bahwa di luar kekuasaan Allah ada juga yang ikut berkuasa atas alam semesta, atas rahimnya dia. Allah mengatakan walam yakun lahu syarikun fil mulki. Tidak ada sesuatu apapun mitra dalam kekuasaan Allah. Jadi Allah ini kekuasaannya nggak pernah dibagi-bagi, nggak pernah dibagi-bagi. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari boleh jadi seperti dalam rumah tangga, kekuasaan dibagi-bagi. Urusan luar saya, bapaknya, urusan dalam ibunya dibagi-bagi apa tidak kekuasaan itu? Kekuasaan Allah terhadap alam semesta tidak dibagi-bagi, hanya milik Allah. Oleh karena itu kalau kita menemukan sebuah kondisi terpepet dan kita tidak menemukan cara lagi, kita minta kepada yang berkuasa. Lillahi alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Pertanyaannya nih sebagai penutup saja, kira-kira kalau Allah ingin berbagi kekuasaan bisa apa tidak? Berbagi kekuasaan, jawabannya tidak bisa. Kalau Allah berbagi kekuasaan berarti di sana ada yang berkuasa selain Dia. Jadi di dunia ini tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan itu bukan sesuatu yang bisa dibagi, nggak bisa. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Inilah terkait dengan biyadihil mulk. Masih ada pembahasan 1-2 terkait dengan biyadihil mulk. Kemudian ada yang terakhir terkait dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih ada ayat kedua, ketiga dan keempat. Insyaallah dalam kesempatan yang lain kita akan telah ayat-ayat itu. Keempat ayat itu kesimpulannya adalah membuktikan bahwa alam semesta ini sempurna.
Allah menciptakannya secara sempurna. Kalau kita melihat ada kerusakan, sumbernya dari mana? Itu kita akan bahas insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.